Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa wis rada tuwa. Wah, aku ora tau ya. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Makanya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya iso, tapi mau gawe kaidah Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Itu ya gojok-gojok kan ambek makhluk itu. Ya buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas baik pangeran, terus ditudono swarga. Gusti, swarga, sengiler tok ora wong wayu, roh wis wong ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa neh, mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wallahi, la as'alu ghaira. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong cekel ono seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga. Swarga mus macam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu jarene ora janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jannah. Setelah lama itu diadepno swarga, njuk mlebu swarga, terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lho tuh, atas tazib jenengan nek kula. Engkar warah di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang ngangen-angen yang indah-indah, laka, wa asrotu amsal yosiku tak turuti, wa asrotu amsal lan lipatan kesuwen. Jawab wong lanangnya lucu. Atas tazi ubi wa antarobul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus dari pangeran, la astazi ubika, walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe ibu iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal, itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Ya? Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril yang lucu. Ya rohid datahu. Allah sapal gayanya Musa. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gendena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren ya. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik ada bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kalau akan sholat ping seket. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna umati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneng umat. Sebetulnya ya, itu masih pakai gengsinya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Ya, sebetulnya dia itu gak terima. Umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu.
Dan terus sebut ini, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, enggak Allah itu ringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ora kuat, jadi sebenarnya minta. Umatku ora kuat. Lu cara Nabi Muhammad model wong Malang, lu beda umatku be umatmu. Ribet kan? Itu. Ya, Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, ya. Akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan? Masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Nah, itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usut masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini nentek. Itu. Iya ada tuntas betul. Bebas. Terus munggah ado-ado laopo. Ini tuh. Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Itu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abil basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani nafsi. Nabi Ibrahim termasuk Nabi Musa ketika di itu agak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalan. Itu Nabi Musa agak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamani rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil Eva Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fawqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah ada manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal raiso dikirim nawang mati, amal raiso dikirim yang pengiran kok batur. Kalau kita yang mengirimkan nggak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan untuk qadar raiso dirubah itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, "Kodok kodar iso dirubah sekali dicatat selesai." Dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalilnya apa? Yang huwa ma yasau wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasa'tu safa." Semat sirahmu angkat, kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Safa. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah, yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir.
Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min wirihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU yang macam-macam lah. Semua orang potongannya putih itu hati-hati. Itu berarti makomnya Madhahirul Jalal. Ono sing amen guyon nek makome Madhahirul Jalal. Ono sing ra jelas ngene iki, sing jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang ini juga yang enggak. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya ada senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim raina ini contohnya. Sampai merengut terus uripe susah. Nanti orang enggak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua enggak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Terus tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ya. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Nah, daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh, hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid dengan tadi kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia ini sholatnya? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Terus saya sering ketemu. Terus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Iya kan? Semester 5 ya? Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, bangun juga sering pesen saya. Gue kudu seneng pegawai negeri. Dia sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 mesti daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Ayahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah kan ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini, iya makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan.
Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Seolah lagi suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang. Nah, jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka nggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sehingga zaujin yang punya. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun udah mlebu rokok mbak gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Terus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12 sah enggak? Ya langsung saya jawab sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40 itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan. Manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak ini orangnya baru. Panjang kan. Bisa tutup Islam kalau Islam. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbak Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbak Zubair yang ngono, anak nong takok besuan gak oleh, gak takok ning kene. Nah, biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya mbok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayogi teng dalam nginjang mawon matur. Sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram, coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon begitu loh, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, buatan prayogi ngendikan ngeteng dalam nginjang dengan gue. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbakmu juga sangat menghormati Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung. Makanya Mbakmu itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud. Wah, mesti aja disolani presiden senang, menteri senang, enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenis kiai disolani menteri senang presiden. Padahal yang soal kiai itu mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, mudin.
Itu mungkin kalau tanya lucu-lucu. Gus kalau nanti nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah benda. Terusannya gue satu. Ribet. Ya tak jawab. Lah pitik masih gue cek urip tolong. Cek urip Gus. Wes sah cara madzhab Malik cek urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttoriba, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi, yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil gak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan gak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan enggak disembelih. Berarti mati sekarang itu bawaan besok apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus besoknya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya. Kamu boleh ikut boleh enggak, karena ini urusan enggak penting. Ya wong lucu. Nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan, kalau yuyu silakan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ya agak-agak pecundang gitu, agak-agak. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan, hidup dua alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya, kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Gitu. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Nah, mestinya kan sama kan? Nah itu. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk. Enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini. Ono jago ketabrak, sing dua langsung marah dulu. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kalau sebelah halal apa haram? Gus kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram masih kecewa itu. Aduh, kiai ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu Fatihah Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia madzhab jenengan tuh ndak sia. Iya kan, akhirnya pakai magamnya Imam Malik lagi. Kita Fatihah Imam Syafi'i ini buat niat ngelawan jenengan, tapi ngobati tiang eman. Pergobitnya besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Rodi itu bila Rodi itu senang banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan ya marem atau dia itu marem jadi yang ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.